Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli 2024 lalu dalam satu forum pernah mengungkap di depan umum untuk tidak tinggal diam jika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditangkap hingga ditahan polisi. Presiden kelima Indonesia ini menyatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan secara langsung jika hal itu terjadi. Akankah Megawati melakukannya dalam situasi sang sekjen telah ditangkap sekarang? Di balik itu, mari kita simak fakta sosok Hasto Kristianto, sekjen PDIP, jadi tersangka KPK. Hasto Kristianto lahir di Yogyakarta 7 Juli 1966 dan dikenal sebagai kader PDIP. Semasa sekolah di SMA Katolik Kolese de Brito, Yogyakarta, Hasto mulai tertarik membaca buku-buku politik. Sejalan dengan aktivitas yang dilaluinya dengan berbagai organisasi, menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan, dan perkembangan dinamika politik di Yogyakarta. Hal inilah yang mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi. Lulus SMA, Hasto melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada UGM, Fakultas Teknik Kimia pada tahun 1985 sampai 1991. Ia pun banyak bergabung di organisasi kemahasiswaan. Bakatnya yang menonjol dalam berorganisasi ditunjukkan dengan terpilihnya Hasto menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Nah, dalam pergaulan aktivitas organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca mengenai permasalahan rakyat. Terlebih di masa itu situasi represi Orde Baru tengah mencapai puncaknya. Di balik itu, Hasto juga giat membaca buku-buku tentang Soekarno dan gagasannya mengenai Indonesia Raya. Perspektif pemikiran Presiden pertama Indonesia ini yang konon katanya mempengaruhinya dalam berpolitik dan membangun idealisme politiknya. Tidak hanya meraih sarjana, Hasto juga meraih gelar master di bidang bisnis di Prasetya Mulia Business School, Jakarta tahun 1997 sampai 2000. Dan pada Oktober 2024 lalu, Hasto berhasil meraih gelar doktor di program studi kajian strategik dan global Universitas Indonesia. Hal ini menandai aktivitas akademik yang dilakoni Hasto, ia pandang penting untuk menunjang karir politiknya. Nah, ngomongin soal karir, Hasto Kristianto memulai langkah politiknya di PDIP sebagai tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Lalu pada tahun 2002 ia diangkat sebagai Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Karir politiknya pun terus menanjak. Pada pemilu 2004 ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur. Lalu namanya makin mentereng di jagat politik tanah air, kala dirinya dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP yang dijabatnya dari tahun 2014 sebagai pelaksana tugas Sekjen PDIP menggantikan Cahyo Kumolo yang kala itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri di periode pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu pada Kongres 2015, jabatan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP pun dikukuhkan oleh Kongres. Selama kepemimpinannya di periode 2015 sampai 2019, Hasto dinilai berhasil membawa PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan mayoritas kemenangan di pilkada-pilkada antara tahun 2015 sampai 2019. Sehingga di tahun 2019 pada Kongres 5 PDIP, Hasto Kristianto diputuskan kembali menjadi Sekjen PDIP masa bakti 2019 sampai 2024. Nah, ini pertama kalinya bagi PDIP memposisikan jabatan Sekjen 2 kali periode pada orang yang sama. Dalam kapasitasnya ini, Hasto menjadi salah satu tokoh penting yang menggerakkan roda organisasi partai. Meskipun karir politik Hasto terus menanjak, sampai saat ini rincian harta kekayaannya tak tercatat secara lengkap dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang diserahkan kepada KPK. Nah, hal ini menjadi perhatian publik mengenai kewajiban pejabat publik untuk melaporkan kekayaannya secara transparan. Namun berdasarkan data dari LHKPN, Hasto Kristianto pernah melaporkan harta kekayaannya satu kali, yakni pada 22 Desember 2003 silam. Saat itu total kekayaannya mencapai 1,1 miliar rupiah. Hingga saat ini belum ada lagi pembaruan informasi resmi mengenai kekayaannya di laman ILHKPN KPK. Namun jika dilihat dari manuver politiknya selama ini, kekayaan Hasto diprediksi telah berkali-kali lipat dari angka tersebut.
Namun, di balik sosok Hasto Kristianto yang telah kamu ketahui jejak hidup, karir, dan prediksi tentang kekayaannya, ia baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sekjen PDIP ini menjadi tersangka oleh KPK atas perkara suap dan perintangan penyidikan kasus ex-caleg Harun Masiku yang sudah buron 5 tahun. Kata Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan Selasa 24 Desember 2024 lalu. Hasto pun secara sengaja mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dengan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak melebar. Bahkan Hasto meminta para saksi tak memberikan keterangan yang memojokkan dirinya. Hasto pun dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Selain itu Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Nah, konkretnya agar kamu tahu, kasus ini bermula kalau Hasto menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumatera Selatan 1. Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW atau penggantian antar waktu, menggantikan Nazarudin Kemas lantaran meninggal dunia. Harun diminta menggantikan Nazarudin padahal ia bukan berasal dari Dapil Sumatera Selatan. Sesuai dengan Dapil Nazarudin, Harun sendiri merupakan caleg PDIP dari Dapil Sulawesi Selatan. Hasto pun meminta Mahkamah Agung memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang seharusnya masuk ke DPR lewat PAW, Rizky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku. Bahkan surat undangan pelantikan Rizky ditahan oleh Hasto dan meminta Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Nah, Rizky sendiri merupakan caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 dengan perolehan terbanyak kedua, yakni 44.402 suara. Karena itu ia berhak menjadi anggota DPR RI penggantian antar waktu atau PAW setelah caleg dengan suara terbanyak Nazarudin Kemas meninggal dunia. Namun Hasto berkehendak lain agar Harun Masiku yang hanya meraup 5.878 suara menggantikan Nazarudin Kemas. Di sini tergambar bahwa ada upaya dari Hasto untuk memenangkan Harun Masiku. Di antara upaya Hasto tersebut adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019 dan Hasto juga menandatangani surat nomor 2576-X-DPP-8-2019 pada 5 Agustus 2019 mengenai pelaksanaan putusan judicial review. Namun, meski sudah terbit putusan MA, Komisi Pemilihan Umum tak mau melaksanakan putusan MA. Hasto sendiri tak henti-hentinya meminta Rizky bersedia mengundurkan diri dan kursinya diserahkan kepada Harun Masiku. Namun upaya tersebut terus ditolak oleh Rizky Aprilia. Selain itu, Hasto juga pernah memerintahkan orang kepercayaannya atas nama Saiful Bahri untuk menemui Rizky di Singapura dan memintanya mengundurkan diri. Namun, Rizky tetap bersikeras mempertahankan kursinya di Senayan hingga Hasto menahan surat undangan pelantikan Rizky. Karena usaha itu tak membuahkan hasil, Hasto akhirnya bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan sosok lain bernama Doni Tri Istiqomah menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, yang merupakan kader partai yang diangkat menjadi komisioner KPU dan menyuap anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Agustina Tia Fridelina, agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel 1. Karena itu KPK pun dengan mantap menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku serta perintangan penyidikan terhadap kasus tersebut. Sungguh skenario yang tak mudah diramu KPK atas kejahatan seorang politisi yang berpengaruh di Republik ini. Tapi pada akhirnya yang namanya bangkai pasti bakal tercium bau busuknya. Gimana nih menurutmu? Apa dengan ditangkapnya Hasto Kristianto, keberadaan Harun Masiku bakal terungkap secara terang benderang? Komen di bawah dong, thank you lovers.